Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Almas dengan NIM 2200018288 akan mempresentasikan rangkuman materi tugas 1 hingga 4. Pertama itu ada sejarah dan konsep pemrograman web. 1. Teknologi internet. Teknologi internet ditemukan pada tahun 1960-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat, server, dan aplikasi. Aplikasi berbasis internet. Aplikasi berbasis internet adalah aplikasi yang dapat diakses melalui internet. Beberapa contoh aplikasi berbasis internet adalah email, media sosial, e-commerce, dan aplikasi kantor. 3. Perkembangan web. Web mulai ditemukan pada tahun 1990-an. Pada awalnya, web hanya digunakan untuk mengirimkan dokumen HTML yang sederhana. Namun, seiring waktu, web berkembang menjadi lebih interaktif dan dinamis melalui penggunaan teknologi seperti JavaScript, CSS, dan PHP. 4. Istilah dalam internet. Ada beberapa istilah dalam internet yang perlu diketahui dalam pemrograman web, seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol, URL, Uniform Resource Locator, Domain, dan Server. HTTP digunakan untuk mengirimkan data antara server dan klien. URL digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan diakses. Sedangkan domain digunakan untuk mengidentifikasi alamat server. Server digunakan untuk menyimpan dan mengolah data web. Tugas pertemuan pertama yaitu pendaftaran di WA Group, pemasangan tools agenda Google Calendar, smartphone, kemudian pendaftaran di gitlab.com. Berikut merupakan contoh screenshot hasil pengerjaan. Ini WA Group, ini kalender Google Calendar, dan ini GitLab. Tugas pertemuan 2. Arsitektur pemrograman web berbasis klien server. Arsitektur pemrograman web. 1. Konsep pemrograman berbasis web. Pemrograman berbasis web adalah pengembangan aplikasi yang dapat diakses melalui internet. Aplikasi web biasanya terdiri dari sumber daya seperti HTML, CSS, JavaScript, dan gambar yang disimpan pada server, dan dapat diakses melalui browser web pada perangkat klien. Klien server. Arsitektur klien server adalah salah satu model arsitektur pemrograman web yang paling umum digunakan. Pada model ini, aplikasi web terdiri dari dua komponen utama, yaitu server dan klien. Server menyimpan dan mengolah data aplikasi web, sedangkan klien meminta dan mengakses data tersebut melalui browser web. Dan juga pada tugas pertemuan 2 ditugaskan untuk mendownload aplikasi editor dan web server. Berikut contoh aplikasinya. Dan tugas pertemuan 3. Client Side Programming 1. Sintak dasar HTML, formatting, table. Sintak dasar HTML. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. Beberapa sintak dasar HTML yang perlu diketahui adalah tag, atribut, dan nilai. Tag digunakan untuk menandai awal dan akhir dari elemen pada halaman web, seperti tag HTML dan tag /HTML, penutup dari tag HTML. Kemudian atribut digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang elemen, seperti kelas dan ID. Nilai digunakan untuk memberikan nilai pada atribut seperti red, memberikan warna merah pada atribut style. Formatting HTML memiliki beberapa tag formatting yang digunakan untuk mengubah tampilan teks pada halaman web. Beberapa tag formatting yang umum digunakan adalah tag B digunakan untuk teks tebal, tag I untuk teks miring, dan tag U untuk teks bergaris bawah. Berikut contoh pengaplikasian dari program HTML. Font tag B, kata tebal, maka akan menghasilkan kata yang tebal. Kemudian tag I, contoh kata miring, maka akan menghasilkan kata miring. Kemudian tag U, ini merupakan kata bergaris bawah, maka kata atau kalimat akan menjadi bergaris bawah. Dan contoh sintak pembuatan tabel. Tabel digunakan untuk mengorganisir data
Tabel digunakan untuk mengorganisir data pada halaman web dalam bentuk kolom dan baris. Kolom dan baris. Tag tabel digunakan untuk menandai awal dan akhir dari tabel. Sedangkan tag tr, tabel room, digunakan untuk menandai baris pada tabel. Tag td, table data, digunakan untuk mengisi data, untuk menandai sel pada tabel. Sedangkan tag th, table header, digunakan untuk menandai sel pada baris kepala, header, untuk menjadikan header. Contohnya itu sini, table di sini, table, kemudian tr, th no, maka di sini akan no, tercetak no, th nama, umur. Maka tiga atribut elemen ini akan menjadi header. Kemudian di sini tr, td, tabel data 1 Andi 20, maka 1 Andi 20. Kemudian di sini 2 Budi 25, 2 Budi 25. 3 Cici 30, 3 Cici 30. Maka ini isi itu. Kemudian contoh sintak menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Menyisipkan gambar. Untuk menyisipkan gambar pada halaman HTML digunakan tag img dengan atribut src yang berisi URL gambar yang ingin ditampilkan. 2. Anchor link digunakan untuk memuat tautan ke halaman web lain atau bagian-bagian tertentu pada halaman yang sama. Untuk membuat anchor link digunakan tag a dengan atribut href yang berisi URL atau ID dari elemen tujuan. Ini contoh pengaplikasiannya. Kita di sini menggunakan img src, dari sini link gambar yang kita ingin tampilkan. Maka akan menghasilkan gambar yang ini. Kemudian di sini silakan klik tag a href http www.google.com. Di sini /a untuk mengunjungi situs Google. Nah, ini maka ketika kita klik kata di sini yang ini, maka situs akan membawa kita ke halaman google.com. Kemudian tugas pertemuan 4. Client side programming 2. Frame dan form. Frame digunakan untuk membagi halaman web menjadi beberapa area yang masing-masing area dapat menampilkan konten yang berbeda. Untuk membuat frame digunakan tag frame pada dokumen HTML. Dan form digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna pada halaman web. Untuk membuat form digunakan tag form pada dokumen HTML. Kemudian ada yang namanya div. Div adalah salah satu elemen HTML yang digunakan untuk memuat wadah atau kontainer yang bisa digunakan untuk mengkelompokkan atau membagi bagian-bagian dari halaman web. Div biasanya digunakan untuk mengatur tata letak web dan mempermudah styling dengan CSS. Ini contohnya, maaf kalau buram ya. Contohnya di sini kita membuat pengaplikasian program form dengan menggunakan div. Sini ada div style, kan? Div style float left width 30%, background color gray. Kemudian di sini ditutup div, kemudian dibuka lagi ada div lagi, yang mana isinya itu form. Maka akan menghasilkan dua bagian. Pertama div yang ini, yaitu yang isinya gambar img src ini, gambar ini. Kemudian yang kanannya itu div yang form, yang mana formnya di sini menggunakan table supaya formnya rapih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.